Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya dari kelompok 7 dengan beranggota saya sendiri dengan NIM 034. Yang kedua, Mailani Dwi Rohmah dengan NIM 081. Yang ketiga, Dina Farida Santi dengan NIM 017. Untuk presentator yang pertama, silakan Mbak Dina Farida. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bisa next slide, Mbak. Oke, jadi pada kelompok 7 ini kita akan membahas tentang adjektif dan adverb ya. Nah, yang pertama tentang adjektif. Adjektif itu kata sifat adalah kata yang digunakan untuk memberi sifat pada kata benda. Nah, tiap kata sifat itu mempunyai kekuatan yang bersifat membatasi dan kata sifat itu boleh diberikan definisi sebagai kata yang digunakan untuk membatasi pemakaian kata benda. Selanjutnya, next slide. Ada jenis-jenis adjektif. Ada 6 jenis kata sifat atau adjektif. Itu yang pertama ada proper adjective atau kata sifat nama diri. Yang kedua ada descriptive adjective atau kata sifat deskriptif. Yang ketiga itu ada quantitative adjective atau kata sifat kuantitatif. Yang keempat ada numeral adjective atau kata sifat numeral. Yang kelima ada demonstrative adjective atau kata sifat demonstratif. Yang keenam itu ada distributive adjective atau kata sifat distributif. Next slide. Yang pertama pengertian dari proper adjective ya. Nah, proper adjective itu kata sifat yang melukiskan suatu benda dengan suatu kata benda nama diri tertentu. Nah, proper adjective itu harus dimulai dengan huruf kapital. Misal ada Indonesia Pilgrim atau peziarah Indonesia. Nah, ada beberapa penambahan dan penghilangan kata atau penambahan dan penghilangan huruf. Misal yang pertama itu penambahan N. Kata bendanya misal ya ada kata benda itu Australia, Sumatera, dan Afrika. Nah, ini itu menambahkan huruf N menjadi Australian, Sumatran, dan Afrikan, yaitu kata yang berhubungan dengan Australia atau kata yang berhubungan dengan Sumatera atau kata yang berhubungan dengan Afrika seperti itu. Nah, yang kedua itu dengan menambahkan AN. Contoh kata bendanya Europe dan Troy. Nah, kata sifatnya itu menjadi European dan Troyan. Itu mengenai Eropa dan mengenai Troya. Selanjutnya itu dengan menambahkan IAN atau IAN. Nah, itu contoh kata bendanya itu ada Mongol, ada Paris gitu. Kata sifatnya menjadi Mongolian, Parisian gitu. Yang selanjutnya dengan menghilangkan. Nah, menghilangkan huruf E atau huruf Y dan menambahkan IAN. Contoh kata bendanya itu ada Aristotle dan Itali. Menjadi kata sifatnya itu menjadi Aristotelian, menjadi Aristotle, dan Itali menjadi Italian. Seperti itu. Selanjutnya dengan menghilangkan S dan diganti dengan TIAN. Kata bendanya contohnya itu ada Mars. Nah, kata sifatnya itu Martian. Selanjutnya dengan menambahkan I. Contoh kata bendanya ada Irak. Nah, kata sifatnya itu menjadi Iraki seperti itu. Cara membedakannya itu dari huruf belakangnya. Misal kalau huruf belakangnya E dan Y itu berarti nanti kata sifatnya tinggal ditambahkan IAN. Terus kalau belakang katanya itu huruf S, maka diganti TIAN seperti itu. Next slide. Yang kedua ada descriptive adjective. Nah, kata sifat yang melukiskan sifat dan keadaan seseorang, hewan, ataupun benda. Misal, contohnya itu a brave girl, atau yang artinya itu seorang gadis yang berani. Selanjutnya a beautiful woman, itu seorang wanita yang cantik. Selanjutnya a sick dog atau seekor anjing yang
sakit. Next slide, yaitu tentang kuantitatif adjektif. Nah, kata sifat yang menunjukkan berapa banyak atau how much sesuatu benda yang dimaksudkan. Kata-kata sifat utama yang termasuk kategori ini itu ada much, little, no, some, any, enough, seperti itu. Misal much itu a large quantity of atau banyak. Little itu a small quantity of. Dan no, not any, some a certain quantity of, any quantity of, dan enough itu sufficient. Ada whole juga, terus ada half. Nah, adjective of quantity itu selalu diikuti oleh kata benda tunggal, dan kata bendanya ini itu harus selalu merupakan kata benda material atau kata benda abstrak. Nah, misalnya itu ada much bread, much butter, much sugar, atau material itu kan. Nah, selanjutnya ada much pain, a high degree of pain, rasa sakit yang sangat. Nah, itu kan bendanya abstrak. Terus oleh karena itu, adjective of quantity itu disebut juga adjective of degree. Selanjutnya, next slide, ada numeral adjective. Nah, kata sifat yang menunjukkan berapa banyak atau how many dan benda atau dalam urutan berapa. Misal numeral adjective itu dibagi ke dalam dua golongan. Yang pertama ada definite numeral atau bilangan tertentu. Nah, bilangan-bilangan yang menunjukkan berapa banyak benda yang ada yaitu bilangan kardinal, yaitu 1, 2, 3. Terus bilangan ordinal itu first, second, third gitu, dan bilangan multiplikatif itu ada one only, two fourths, three fourths gitu. Selain yang pembagian golongan kedua itu ada indefinite numeral atau bilangan tak tentu. Jadi itu menunjukkan bilangan jenis tertentu, tanda mengatakan secara tepat berapa jumlahnya seperti all, some, enough, no, many, few, several, and sundry. Nah, definite numeral itu dapat dijadikan indefinite dengan meletakkan kata some atau about di depannya. Some 10 men are absent, kurang lebih 10 orang itu tidak hadir. Jadi dalam bahasa Indonesia some 10 men are absent. Catatannya, many a dan a many itu ada perbedaan. Misal many a itu adalah ungkapan yang diikuti oleh kata-kata benda yang berbentuk tunggal. Contohnya many a yacht and many a maid. Terus they have not spit a many tears gitu. Yang artinya mereka tidak menitikkan banyak air mata. Contoh selanjutnya itu ada a great many women, yang artinya banyak sekali wanita. Next slide yang akan diselanjutkan oleh Mas Hafid. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selanjutnya yaitu demonstrative adjective. Kata sifat ini membatasi pemakaian kata benda pada orang atau benda itu diharapkan supaya ditunjukkan oleh kata sifat itu. Kata-kata sifat jenis ini dibagi lagi dalam dua golongan utama. Yang pertama yaitu definite demonstratif atau kata sifat penunjuk tertentu, atau indefinite demonstratif atau kata sifat penunjuk tak tertentu. Apabila orang atau benda ditunjukkan secara tepat, misalnya his woman, kata sifat itu disebut definite demonstratif apabila orang atau benda ditunjukkan dalam suatu pengertian umum atau tidak secara tepat. Kata sifat itu disebut indefinite demonstratif. Contohnya adalah dalam kata tunggal the. The dalam bentuk jamak yaitu the, ini, atau itu. Terus contoh yang kedua, this itu dalam bentuk tunggal, untuk bentuk jamaknya yaitu this, yaitu artinya ini.
Terus untuk distributive adjective yaitu membatasi pemakaian kata benda dengan menunjukkan bahwa orang atau benda yang ditunjukkan oleh kata benda digunakan satu demi satu atau dalam bagian-bagian yang terpisah. Kata sifat golongan ini ada 4 buah, yaitu each, every, either, dan neither. Each berarti salah satu dari dua benda atau salah satu dari dua bilangan, apa saja yang melebihi dua. Contoh kalimatnya, the two students had each a pen. Artinya, dua orang siswa ini masing-masing mempunyai sebuah pena. Contohnya lagi dari every. Every tidak dipakai untuk salah satu dari dua, melainkan untuk bilangan tertentu yang melebihi dua. Contohnya, every man dalam kurung out of the 15 present had a gun. Artinya, tiap orang dalam kurung dari 15 orang yang hadir mempunyai sebuah senapan. Dan yang lainnya, either dan neither bisa dibaca di makalah. Oke, selanjutnya dipresentasikan oleh Mbak Melani dengan materi adverb. Terima kasih. Selanjutnya ada adverb. Adverb itu apa? Adverb itu kata yang digunakan untuk mendeskripsikan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya, sehingga memberikan informasi tambahan tentang kata tersebut. Contohnya ada Fatia undergoes the dirty well. Nah, well itu merupakan adverb karena diberi tambahan. Kalau Fatia undergoes the dirty itu sudah termasuk kalimat, cuman belum ada adverbnya. Makanya ditambahi well supaya menjadi adverb. Nah, contohnya yang pertama, ada lagi I am working now. Nah, kata now dalam kalimat tersebut adalah keterangan waktu yang menerangkan kata kerja working. Nah, now-nya itu termasuk adverb. Yang kedua ada Hendy speaks loudly. Kata loudly ini termasuk adverb. Nah, yang ketiga ada Winnie never comes before dinner. Kata never ini merupakan keterangan petunjuk frekuensi atau keseringan. Selanjutnya ada jenis-jenis adverb. Yang pertama ada adverb of time, merupakan kata keterangan yang menyatakan waktu terjadinya suatu pekerjaan, tindakan, atau peristiwa tersebut. Nah, ini tuh ada, contohnya ada afterwards atau kemudian, sesudah itu, lalu, ada already atau sudah, before atau lebih dahulu, sebelum, now atau sekarang. Nah, contoh kalimatnya, I am studying English now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Nah, kata now itu termasuk adverb. Yang kedua ada adverb of place. Menunjukkan tempat terjadinya suatu perbuatan, tindakan, atau peristiwa tersebut. Nah, contohnya itu ada above atau di atas, back di belakang, below di bawah. Nah, contoh kalimatnya itu ada she studies English here. Artinya, ia belajar bahasa Inggris di sini. Nah, kata here itu termasuk adverb of place. Nah, untuk membantu menunjukkan dengan mengajukan pertanyaan where. Kalau of time tadi itu dengan when. Kalau
adverb of place itu where. Nah, untuk adverb of manner itu merupakan kata keterangan yang mengungkapkan bagaimana caranya suatu pekerjaan itu dilakukan atau suatu peristiwa itu terjadi. Nah, contohnya itu ada carefully dengan hati-hati, fluently dengan lancar, hard dengan keras, fast dengan cepat, slowly dengan lambat. Nah, contoh kalimatnya itu ada they worked hard. Mereka bekerja dengan keras. Nah, hard-nya itu termasuk adverb of manner tersebut. Selanjutnya ada adverb of frequency atau ada dua jenis. Adverb of frequency itu merupakan kata keterangan yang menyatakan jumlah atau berapa banyaknya suatu pekerjaan, tindakan, atau peristiwa itu dilakukan. Nah, ada dua jenis adverb of frequency ini. Yang pertama ada adverb of quantity. Biasanya untuk menentukan adverb of quantity, kita mengajukan pertanyaan dengan kata how often. Nah, contoh aplikasi dalam kalimatnya adalah Andy always drinks milk every night. Andy selalu minum susu setiap malam. Nah, yang kedua ada adverb of number. Biasanya untuk menentukan adverb of number, kita mengajukan pertanyaan dengan kata how many times, berapa kali. Nah, contoh aplikasi dalam kalimat itu he eats twice every day. Ia makan 2 kali setiap hari. Yang selanjutnya ada interrogative adverb. Merupakan kata keterangan yang turut membentuk pertanyaan masing-masing adverb. Nah, jenis ini berhubungan dengan adverb lainnya. Contohnya, how did he go? Nah, how ini merupakan interrogatif dari adverb of manner. Nah, yang kedua ada where did he go? Nah, where ini interrogatif adverb of place. Itu saja presentasi terakhir dari kami. Selanjutnya saya kasih ke moderator. Terima kasih. Baik, apa ada yang kurang paham atau menambahi? Saya persilahkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, monggo. Untuk makalahnya tolong bisa dikirim ya. Sudah. Oh, baik Mbak, nanti akan dikirim ulang. Tapi bukan saya. Jika tidak ada yang mau bertanya, untuk presentasinya akan saya kirim habis ini ya, itu lewat link Google. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.